Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Halo semuanya, jadi pada video ini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai konsep dasar kewarganegaraan serta negara dan warga negara dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Yang pertama yaitu ada konsep dasar kewarganegaraan. Ada yang tahu mengenai konsep dasar kewarganegaraan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Civics atau kewarganegaraan mempunyai banyak pengertian dan istilah loh. Salah satunya menurut Sumantri yang merumuskan pengertian civics sebagai ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan manusia dalam perkumpulan dan berorganisasi. Lalu ada menurut Edmondson menyatakan bahwa makna civics selalu didefinisikan sebagai sebuah studi tentang pemerintahan dan kewarganegaraan yang terkait dengan kewajiban, hak dan hak-hak istimewa warga negara. Selanjutnya ada pengertian kewarganegaraan, dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu dalam arti yuridis, yang dimana kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Lalu kewarganegaraan dalam arti sosiologis tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air. Selanjutnya ada teori tentang terbentuknya sebuah negara. Yang pertama ada teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial biasa disebut perjanjian masyarakat. Teori ini beranggapan bahwa suatu negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial. Lalu ada teori ketuhanan. Teori ketuhanan biasa disebut dengan doktrin, di mana teori ini memiliki pandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Yang ketiga yaitu ada teori kekuatan. Teori ini dapat diartikan bahwa negara terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajahan di mana kekuatan menjadi pembenar dari terbentuknya suatu negara. Selanjutnya bentuk-bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang merdeka dan berdaulat dengan memiliki suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah kekuasaannya. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan terbagi menjadi dua sistem, yakni sistem sentral dan otonomi. Sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh pemerintah pusat secara langsung, sedangkan sistem desentralisasi atau otonom adalah pemberian kewenangan kepada kepala pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Negara dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok menurut pelaksana dan mekanisme pemilihannya. Yang pertama yaitu pemerintahan monarki, adalah pemerintahan yang dikepalai oleh raja atau ratu. Monarki memiliki dua jenis yaitu monarki absolut dan monarki konstitusional. Yang kedua yaitu pemerintahan oligarki, adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu pemerintahan demokrasi, adalah pemerintahan yang didasarkan pada kedaulatan rakyat dengan mendasarkan kekuasaan kepada kehendak rakyat berupa pemilihan umum. 3 unsur dasar yang sering digunakan untuk penentuan kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, prinsip keturunan, ius soli, prinsip tempat kelahiran, dan naturalisasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, yakni mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan